Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Ada postingan yang bagus nih dari Gerakan Pemuda Ansor berkaitan dengan rame-rame rekening diblokir kalau lama nggak dipakai. Jadi para santri yang nabung itu, nabung di rekening, ya tengok-tengok lah datang ke ATM ya. Walaupun tidak semua pesantren ada ATM-nya ya. Nggak kebayang, ada santri nabung, baru dibuka rekeningnya tahun depan, kemudian diblokir katanya. Setelah diblokir, untuk ngurusnya harus bayar. Waduh, kasihan santri ya. Oke, kita baca aja. Ini masih pro dan kontra. Kita baca aja tulisan dari Gerakan Pemuda Ansor 1 hari yang lalu. Rekening yang nganggur akan diblokir PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Demikian kabar yang viral dan merisaukan publik dalam beberapa hari terakhir. Durasi rekening nganggurnya pun beragam, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Oke. Kata PPATK, kebijakan ini untuk mencegah penyalahgunaan rekening untuk tindakan ilegal seperti jual beli rekening, peretasan transaksi narkoba, dan korporasi hingga penampungan dana hasil tindak pidana di negeri plus 62 ini. Hal-hal yang berbau nganggur memang seringkali dicurigai, mulai dari pengangguran yang dicurigai kriminal, gedung nganggur dianggap sarang dedemit, hingga rekening nganggur dicurigai tempat pencucian uang. Ya, bagus juga ya kata-katanya ya. Oke, pokoknya kalau nganggur memang rawan dicurigai, sahabat. Ini lulusan pesantren jangan nganggur ya. Makanya di pesantren belajarlah yang rajin ya. Di pesantren jangan hanya belajar kitab kuning, karena lulus dari pesantren tidak semuanya jadi kiai ya. Di pesantren sudah mulai belajar bagaimana berdagang yang baik, menjadi nelayan yang baik, menjadi petani yang baik ya. Kita tidak pernah tahu nasibnya seperti apa. Karena biasanya nasib itu ada kaitan-kaitan dikit dengan nasab. Ya sahabatku, lanjut. Padahal banyak masyarakat memang sengaja nganggurin rekeningnya untuk tabungan dana darurat yang waktu-waktu dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak. Memblokir rekening nganggurkan sama halnya mencegah masyarakat untuk menggunakan dana daruratnya. Apalagi in this economy. Kebutuhan mendesak semakin banyak, sudah susah-susah nabung, ujung-ujungnya susah juga digunain saat tabungan dianggap kesalahan. Ini ya statusnya Gerakan Pemuda Ansor ya. Bagaimana menurut sahabat-sahabat sekalian, para santri? Kalau saya pribadi ya kurang setuju ya. Tapi kalau itu dianggap masalah, ya monggo pemerintah. Tapi menurut saya masa nggak ada cara lain untuk mendeteksi rekening-rekening bermasalah. Saya yakin PPATK tahu itu caranya, yang lain yang lebih baik dan menghindari mafsadah ya. Kasihan. Kalau zaman kita dulu kan nabung duit di bawah baju di lemari ya, di pondok ya, ditabung setahun, hasil kiriman orang tua disisain 20.000, ditaruh di bawah baju ya, nanti di akhir tahun diambil. Tapi sekarang kan zaman semakin modern, naruhnya di bank. Nah, bahkan di pesantren ada beberapa koperasinya itu sudah kerjasama dengan bank, ya, bank terdekat, kerjasama biasanya. Jadi tabungan santri ditaruh di sana. Oke, karena saya bukan pakar keuangan dan saya pun tidak terlalu banyak punya uang, maka saya hanya menyuarakan ya, teman-teman, ide-ide teman-teman terkait dengan isu ini seperti apa. Tolong tulis di kolom komentar. Dan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan protes masyarakat didengarkan oleh pemerintah dan pemerintah segera berbenah menemukan solusi terbaik agar lebih mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.